Impact Kids. Hai, selamat pagi sahabat Impact Kids. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti pada Impact Kids hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semua baik-baik saja? Ya, kalau kalian hari ini semua baik-baik saja, katakan pada diri kalian sendiri, ya, aku baik-baik saja karena Tuhan yang menolong aku. Oke? Oke, sebelum kita melanjutkan Impact Kids pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan semua oleh karena anugerah-Mu kami boleh menikmati hidup kami di hari ini, dan kami menyambut setiap berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, terlebih berkat firman Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kami melalui Impact Kids. Berkati kami ya Tuhan, dan tolong kami untuk kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sahabat Impact Kids sekalian, pernahkah kalian mendengar atau melihat tokoh ini? Ada yang tahu siapa dia? Ya, dia adalah bernama Ibu Teresia atau sering disebut sebagai Bunda Teresia. Nah, siapakah Bunda Teresia itu? Bunda Teresia adalah seorang misionaris Katolik atau biarawati Katolik yang menjadi misionaris utusan untuk misi di Kalkuta, India. Kamu tahu bagaimana dia menerima panggilan Tuhan? Ya, rupanya Bunda Teresia ini semasa kecilnya dia adalah sungguh-sungguh mendapatkan pendidikan yang baik dalam hal kerohanian, tentunya sesuai dengan agama atau keyakinan yang dia yakini bersama keluarganya, yaitu dalam keyakinannya sebagai seorang Katolik. Dia mendapatkan ajaran dari Tuhan Yesus tentunya tentang cinta kasih Tuhan kepada umat manusia. Dan pada umur 12 tahun, Bunda Teresia ini sudah merespon bahwa dia ingin menjadi seorang murid Tuhan Yesus yang sejati. Karena itu dia sungguh-sungguh terus belajar akan firman Tuhan. Dan kemudian pada umur 18 tahun dia pergi ke daerah yang bernama Bengal, dan di sana dia mulai mempersiapkan diri untuk menjadi seorang misionaris. Dia belajar bahasa Inggris, dia diperlengkapi untuk pergi diutus menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang memerlukan. Dan doanya adalah dia ingin pergi ke India. Dia orang dari Albania, tetapi dia merasa dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk pergi ke India, meninggalkan profesinya. Akhirnya dia sebelum pergi ke India, dia menjadi seorang guru, dan dia tinggalkan semuanya itu untuk dia pergi ke daerah yang sangat mungkin pada waktu itu sangat tidak diinginkan oleh orang untuk datang, karena daerah itu sangat miskin ya. Dan akhirnya Bunda Teresia ini menerima panggilan Tuhan pergi ke sana. Itu sepenggal kisahnya. Kalau kalian ingin melihat lebih jauh apa yang dilakukannya, kalian nanti bisa melihatnya. Nah, salah satu hal yang istimewa dari beliau adalah bahwa dia sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya untuk melayani orang-orang yang papa, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, orang-orang yang tidak diperhatikan oleh orang-orang sekitarnya, seperti orang yang sakit lepra, sakit paru-paru, orang yang sangat berkekurangan, hidup mereka sangat susah untuk pergi berobat, mereka tidak memiliki kemampuan, dan Bunda Teresia melayani mereka. Satu kali dia pernah membawa seorang yang sakit ke rumah sakit, sudah tidak berdaya, dia bopong dengan tubuhnya yang kecil itu, dia membopong orang itu, dan rupanya rumah sakit di sana sudah tutup. Dan Bunda Teresia tetap menggendong, membopong orang yang sakit itu, sampai akhirnya rumah sakit mengizinkannya untuk masuk. Itu sepenggal cerita sekali lagi tentang apa yang dilakukan Bunda Teresia. Mengapa Bunda Teresia mau melakukan sesuatu? Ya, mungkin orang nggak semuanya bisa melakukan itu ya. Orang yang hidup biasa di perkotaan, mungkin dengan semua yang serba mudah, tetapi Bunda Teresia mau meninggalkan kemudahan-kemudahannya, kenyamanan hidupnya untuk melayani orang-orang yang
kesulitan dan memiliki banyak penyakit, dan semua itu dia lakukan dengan tulus. Itu semua karena apa? Sumbernya karena cinta Tuhan. Cintanya Tuhan sudah dirasakan oleh Bunda Teresia sehingga dia akhirnya mengabdikan hidupnya untuk melayani sesamanya. Seperti firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Firman yang sangat jelas yang disampaikan Tuhan Yesus kepada setiap murid-muridnya, bahwa Tuhan memberikan perintah baru kepada kita untuk kita saling mengasihi, sama seperti Kristus telah mengasihi kamu. Nah, itulah yang dirasakan oleh Bunda Teresia. Dia merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, yang telah menghapus dosanya, yang telah rela berkorban bagi dia, dengan memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya di atas kayu salib, menghapus dosa-dosanya. Oleh karena itulah Bunda Teresia mendapat panggilan Tuhan untuk dia mau mengabdikan hidupnya, menyerahkan hidupnya untuk melayani hanya kepada Tuhan Yesus saja, yaitu dengan mengasihi sesama apapun kondisi mereka. Dia mau melayani mereka, dan itu yang dilakukan sampai akhir hidupnya. Semua karena cintanya Tuhan kepada dia dan cintanya Bunda Teresia kepada Tuhan, sehingga dia rela meninggalkan segala kenyamanannya. Dia melakukan sesuatu yang di luar keinginan manusia pada umumnya. Hidup bersama orang-orang yang berkekurangan, menolong mereka, mengasihi mereka dengan kasih yang tulus, dan itu sangat memberkati banyak orang di India, khususnya di Kalkuta. Mari kita meresponi firman Tuhan hari ini. Kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang selalu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita yang mungkin menyakiti hati kita, dan mari kita belajar untuk mulai menyatakan kasih secara nyata di dalam hidup kita. Pikirkan hari ini perbuatan baik apa yang ingin kamu lakukan untuk orang-orang di sekitarmu, dan lakukanlah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sungguh mengingatkan kami untuk kami hidup saling mengasihi sebagaimana Engkau telah mengasihi kami, sehingga semua orang akan tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu jika kami hidup dengan saling mengasihi. Terima kasih untuk perintah, ajaran yang Kau berikan kepada kami, dan teladan yang Kau berikan kepada kami untuk kami dapat mengasihi sesama kami sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Impact Kids.